Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video ini saya mau share tentang plan toko libur. Jadi ini video ini dibuat Hamin 6 ya, Hamin 6 ini tanggal tanggal 4 ya, kurang lebih Hamin 6 lebaran di kalender ya. Dan banyak pertanyaan dan setiap tahun saya selalu buat. Saya jadi konten kreator ya, konsisten tuh udah 3 tahun lah, lama 3 tahun saya bikin konten di YouTube ini. Dan selalu saya buat konten tentang plan libur saya di jualan di Shopee, Tokopedia, Lazada dan seterusnya. Oke, jadi ini plan saya. Jadi teman-teman boleh banget nggak sepakat. Mudah-mudahan ngasih insight ke teman-teman gimana teman-teman menentukan plannya sendiri. Oke. Pertama, ini dalam pemikiran saya, banyak yang nanya, "Kang, gimana kalau libur? Dia lagi rame-ramenya, kalau libur tokonya apakah algoritma akan berubah?" Kan dia lagi disukai algoritma ya, kita kan semua berlomba-lomba disukai algoritma. Dan faktanya gitu, kadang kita produknya biasa aja, tapi lagi disukai algoritma larisnya laris betul. Ada produk yang luar biasa bagus, keren, tapi yang nggak disukai algoritma ya nggak laku juga. Jadi kita berlomba-lomba disukai algoritma antara berbayar, yaitu iklan, atau yang organik. Nah, yang ditakutkan itu algoritma organiknya berubah. Kalau iklan kan ya tinggal bayar lagi, ya nggak berubah tinggal bayar lagi dan seterusnya. Tapi kalau organik takut berubah ketika libur. Pertama, algoritma itu pasti berubah. Gak mungkin gak berubah ya nggak, karena ya ibarat algoritma itu kan fungsi ya, formula itu ada variabel, jadi pasti berubah. Entah perubahannya major, entah perubahannya minor, entah perubahannya besar, entah perubahannya kecil, itu yang jelas pasti berubah. Gak mungkin Anda misalkan lagi tinggi nih, lagi di atas, akan di atas terus sepanjang sepanjang masa gitu, sampai 10 tahun 20 tahun, jelas nggak akan, pasti ada naik turunnya. Jadi jangan jangan langsung eh, menyalahkan algoritma ketika penjualan turun. Kenapa? Karena satu, tidak bisa dibuktikan. Kedua, memang pasti berubah. Nggak mungkin nggak berubah. Oke, itu satu. Yang kedua, soal takut algoritma berubah. Kan kalau di kalender pemerintah itu kan 8 sampai 15 adalah cuti bersama ya. Cuti bersama libur lebaran. Karena kita mayoritas muslim, cuti bersamanya paling panjang dibanding Natal, dibanding yang lainnya. Jadi 8 sampai 15. Itu kurang lebih 1 minggu dan semuanya sama. Orang Shopee juga sama, melakukan hal yang sama. Orang Shopee juga libur dari tanggal 8 sampai 15. Sebenarnya lebih lebih awal dari itu sih, mungkin dari tanggal 6 ya, karena kan 8 ini Senin. 8 ini Senin. Ya, tapi cuti bersamanya itu 8 sampai 15. Semua juga sama, orang bank juga sama, kurir juga sama sebagian besar, kecuali yang di lapangannya mungkin. Yang intinya semua juga mengalami hal yang sama untuk libur lebaran. Termasuk kompetitor Anda mungkin ya, dari 100 kompetitor ya mungkin mungkin ya 70-nya melakukan hal yang sama lah. Jadi harusnya no problem, karena semuanya kita di kapal yang sama, sama-sama libur, harusnya tidak mengganggu algoritma, harusnya. Dan lagian ini cuma 1 minggu, 1 minggu tuh kecil sedikit. Maksudnya kalau algoritmanya langsung, kalau bahasa TikTok tuh shadow ban ya, nge-shadow ban dalam 1 minggu rasanya terlalu kejam ya. Jadi menurut saya rasanya nggak mungkin kalau kita libur ya 1 minggu 8 sampai 15 algoritma jadi berubah tuh nggak mungkin. Maksudnya berubah drastis ya. Algoritma kan pasti berubah. Cuman berubah drastis. Seperti kayak misalkan kita dapat 10 penalti itu langsung berubah drastis tuh. Seperti tahu kita seperti seperti apa? Jatuh ke jurang atau flip coin dan seterusnya. Oke, itu pendapat pertama tentang takut algoritma berubah. Yang kedua, hati-hati. Nah, ini sih cuma mau warning ke teman-teman, ngasih peringatan, hati-hati libur toko tuh nggak langsung. Ada yang yang langsung, ada maksud gini ya. Hati-hati, ada yang nggak langsung, tapi bisa juga semua langsung. Contoh Lazada. Lazada itu Hamin 1. Jadi Hamin 1 baru tutup total. Jadi kalau misalkan nih jam 12 sih sekarang tutup toko, ada kemungkinan jam 3 itu dapat orderan, ada kemungkinan. Jadi hati-hati. Hati-hati. Hamin 1 ini sih sudah tanya CS. Sekali lagi ada kemungkinan, tapi ada kemungkinan juga tutup jam 12, setelah itu nggak dapat order lagi. Kan yang bahaya kalau misalkan kita tutup jam 12 terus ada order jam 3, kita udah mudik, nggak ada orang di kantor, nggak ada orang yang mau ngirim, kan jadinya bahaya, sayang banget, dapat kena penalti dan sebagainya. Itu Lazada. Lalu untuk non Lazada, khususnya Shopee, hati-hati promo yang nyangkut, karena Shopee kalau kita mau aktifin mode libur, kalau ada promo nyangkut itu nggak bisa. Apalagi kalau nyangkut ke promo Shopee. Nah, hati-hati, promo Shopee harus di take down, harus diberhentikan, dan itu harus kontak CS atau kontak RM. Dan itu prosesnya nggak instan. Itu prosesnya mungkin ya, kalau kalau lewat RM sih alhamdulillah bisa cepet ya, sejam 2 jam mungkin. Tapi kalau lewat
lewat CS mungkin butuh 1 sampai 2 hari, hati-hati. Jadi matiin dulu promonya baru set liburnya. Itu hati-hati, promo yang nyangkut. Saran saya yang nggak tahu nyangkut di mana, tanya dulu CS Shopee atau tanya dulu RM, toko Anda tuh nyangkut di promo-promo aja. Meskipun promonya tuh setelah lebaran loh. Setahu saya gitu ya. Tahun lalu kayak gitu. Jadi meskipun saya submit promo nih. Waktu itu submit promo kalau nggak salah promo 55 sama 66. Saya submit itu. Terus saya mau mode libur nggak bisa. Itu 55 sama 66 harus di take down dulu. Kan sayang banget udah dapat undangan. Tahun lalu kayak gitu. Tahun ini mudah-mudahan hanya promo yang di masa libur ya. Mudah-mudahan. Tapi nggak tahu lah. Yang jelas nggak semudah itu untuk ngeliburin toko Shopee. Karena nyangkut sana, nyangkut sini, nyangkut sana, nyangkut sini, nyangkut sini, nyangkut sini. Silakan tanya CS atau tanya RM. Yang terakhir, nah, kalau di Shopee, khusus Shopee itu kalau kita ada orderan masuk tanggal 12 itu berarti H+3 dari Lebaran, itu boleh dikirim tanggal 16 dan nggak kena penalti. Ini saya dapat foto kayak gini berseliweran di mana-mana, tapi saya cek di notifikasi Shopee ini belum muncul. Ini berseliweran di grup-grup Telegram dan WhatsApp. Ini bisa dilihat nih. Ini kalau tanggal pesanan diterima jam 12. Jam 12, lalu untuk saya penjual mall ya, untuk saya penjual mall boleh dikirim, batas masa pengemasan tanggal 16 boleh kirim. Jadi aman. Jadi kalau saya buka toko tanggal 12, baru ngirim tanggal 16, itu aman. Tapi kalau yang reguler nih, yang Star sama Star Plus, tanggal 15 harus sudah ngirim. Nah, jadi kayak gitu teman-teman. Nah, plan saya mengingat apa yang tadi saya sampaikan, plan saya adalah pertama untuk non-Shopee, saya akan liburin dari tanggal 9 sampai 14. Untuk Lazada, tanggal 8 saya udah mulai start libur. Jadi non-Shopee 9 sampai 14. Karena kami baru masuk ke tim baru masuk tanggal 15. Tanggal 16 sebetulnya. Tanggal 16. Tanggal 16 betul. Ini libur. Lalu Shopee itu saya akan liburin tanggal 9 sampai 11. Cuma 3 hari doang. Selebihnya tanggal 12 mulai normal lagi karena cuma chat doang. Dan sekarang tuh chat gampang banget asli. Baru lebaran ini ya kayaknya tiap lebaran deh saya selalu nge-backup chat. Selalu nge-backup chat karena kan karyawan paling malam sampai jam 21. Jam 21 sampai menjelang subuh tuh lumayan rame loh kalau lebaran. Nah, itu saya turun tangan langsung untuk balas chat masing-masing. Dulu saya nggak pakai omni channel, nggak pakai omni chat, terus satu-satu browsernya capek juga. Sekarang udah ada saya pakai OmniChat, saya pakai Duoke namanya. Wah, itu enak banget. Jadi semuanya dalam satu interface dan cepat pula. Enak banget lah ngebalesnya. Dan sekarang pun yang ngechat kan nggak terlalu banyak ya. TikTok tuh nggak banyak yang ngechat, saya juga heran. Shopee masih banyak yang ngechat. Tokopedia nggak banyak ngechat. Kalau Lazada sih nggak tahu ya karena saya ordernya kecil ya. Jadi Lazada jadi no comment. Tokopedia, TikTok sama Shopee saya lihat Shopee nih yang paling banyak ngechat. Dan paling banyak pun gak banyak-banyak amat gitu. Saya sambil ngerjain yang lain, sambil ngebales chat dari jam 9 malam sampai jam ya setengah 12-an di depan laptop itu gampang banget saya multitasking. Jadi chat gampang, bisa saya handle sendiri via laptop karena nggak mungkin dalam libur lebaran ini saya nggak buka laptop sama sekali, jadi nggak mungkin. Jadi no problem. Itu plan saya teman-teman. Gimana teman-teman plannya? Mudah-mudahan plan saya ini ada insight buat Anda. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.